Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Ulfa di Ruang Tunggu. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang beasiswa, kemudian pengalaman di awal kuliah. So di episode kali ini kita akan membahas tentang KKP atau Kuliah Kerja Partisipatif. Dan kita sudah kedatangan tamu, yaitu salah satu mahasiswi UIN Mataram yang baru saja selesai melaksanakan KKP. Kita kenalan dulu ya teman-teman. Pagi Kak. Pagi. Boleh kenalan dulu? Oke, kenalin aku Rizky Kaputri, tapi akrabnya dipanggil Eka. Aku dari Sumbawa. Prodi Pendidikan Agama Islam, PAI. sekarang semester? Sekarang semester 8. Nih Kak, ngomong-ngomong soal KKP nih. Sebelum melaksanakan KKP itu kakak pernah nggak ngebayangin gimana sih KKP itu, atau ekspektasi kakak gimana gitu tentang KKP itu? Pernah banget dong, karena kita kan kayak, wah aku bakal 45 hari nih di tempat orang ini, kayak aku bakal ngapain di sana, terus kayak aku bakal beradaptasi dengan lingkungan baru, terus dapat tempat baru, dan keseharianku sama 45 hari itu bener-bener kayak aku bakal 24 jam nih sama teman-teman, jadi aku harus gimana ya, kayak gitu, kayak wah banget. Apalagi ngebayangin program-program yang bakal kita jalanin dan berbaur dengan masyarakat itu kayak, itu suatu hal yang kayak wah banget bagi aku pribadi gitu. Kalau boleh tahu Kak, lokasi KKP kakak kemarin tuh di mana? Oh, lokasi kemarin aku KKP di Lombok Utara, tepatnya di daerah Tanjung, di Desa Jenggala. Tuh tepatnya. So berarti nih Kak, KKP bertemu dengan orang baru, kemudian lingkungan baru, kakak pasti melalui pendekatan gitu. Nah, pendekatan seperti apa sih Kak? Oke, awalnya sih pas kita pergi ke sana kan, kayak kita ngerasa tertekan banget nih, karena kan itu Desa Jenggala ini bisa terbilang itu perkotaan kan, jadi kayak vibes KKP-nya tuh kayak nggak seperti di dalam pedesaan pada umumnya kan. Jadi pendekatan kita waktu itu kebetulan kita berada di perumahan kan, poskunya, jadi kan tahu kan gimana kehidupan perumahan, pasti kayak bodo amat lah sama orang-orang. Jadi kayak kita awalnya pendekatannya kayak ngelihat dulu situasi gimana, lama-lama kita berdiskusi sama teman-teman, jadi kita harus melakukan pendekatan seperti ini. Nah, pendekatan kita waktu itu melalui tepatnya dengan staf-staf desa dulu. Nah, jadi kita minta arahan dari staf desa, Pak, gimana nih masyarakat situ seperti apa gitu kan. Nah, setelah kita mendapat arahan dari staf desa, kayak oh masyarakat situ gini-gini karakternya. Jadi kalian kalau mau dekat dengan masyarakat sini, dekatin yang anak-anak dulu, karena di sana itu kan banyak anak-anak kan di lingkungan sana. Kebetulan masih kurangnya tenaga seperti tempat mereka ngaji kan. Jadi ya kita sebagai anak KKP, oh ini strategi yang bagus nih melalui pendekatan kan. Jadi kayak ya udah dari situ kita melalui pendekatan ke anak-anak, lama-lama masyarakat ada anak KKP nih di sini. Nah, terus kita waktu itu mereka lihat ini apa spanduk kita kan, oh ini anak KKP nih, jadi kita harus gini-gini ke masyarakat. Ya kayak gitu aja pendekatannya, lama-lama beradaptasi, mereka menerima kita dengan baik, ya seperti itu. Kalau itu pendekatannya ke masyarakat. Nah, kalau pendekatan bersama teman-teman nih Kak, kan kalau satu tim itu tergabung gitu kan, dari beberapa prodi gitu, random kan Kak? Ya, jadi pendekatan sama teman-teman awalnya sangat sulit ya, karena memahami orang itu sulit banget. Jadi ngebaca karakter mereka nggak seinstan itu kan. Jadi pendekatan awal-awalnya ya awkward dulu kan, tapi memang nih jujur nih, pas KKB nih ada kubu-kubuan. Jadi kan kita beberapa itu kan KKP itu kan, jadi ada yang nggak serak sama kita gitu kan, jadi ya pisah-pisah dulu kan, berkubu-kubu dulu. Tapi lama-lama dengan adanya program, terus kita kayak nanyain kamu tuh gimana orangnya gitu kan, kita kayak sering di-talk nih malam-malam, jadi kita tahu nih karakter awalnya dia tuh kayak gini gitu. Jadi udah pendekatannya kayak gitu seiring berjalannya waktu, jadi nggak ada yang spesial gitu pendekatannya, ya udah ngalir aja gitu. Bisa nggak Kak diceritain gimana tahap-tahap pra KKP ini, mulai dari kayak pembagian timnya, kemudian pembagian lokasinya? Tahap-tahapnya sih, pertama ya kita akan diarahin dari staf kampus, kita pergi tinjau dulu lokasi sana. Nah, habis kita tinjau, habis itu yaudah kayak oh kita harus segera bagi ini nih, bagi keanggotaan gitu kan, ini
seksi apa segala macam gitu kan, kita bagi. Tapi waktu itu kita pembagiannya di Lombok Utara sih, karena kan tempat KKP saya itu kan ada di Lombok Utara kan, jadi kayak ya udah di rumah dia nih kita bagi-bagi. Tapi pembagiannya semacam kayak lama dulu lah debatnya, siapa yang mau jadi ketua ini, siapa gini kan. Jadi kita kayak saling diskusi, ngeluarin pendapat gini-gini. Oh kita tahu, oh dia punya kemampuan kayak gini nih, dia cocok nih jadi ini kandidatnya gitu. Jadi pembagiannya sebelum KKP seperti itu, kayak ya udah dibagi di sana gitu setelah meninjau lokasi. Nah, terus Kak Eka di bagian apa, Kak? Waktu itu saya di bagian bendahara. Ya, itu sih yang aku ambil. Karena kalau ngambil yang lain tuh gimana ya, kayak aku nggak mau sekretaris capek. Tentunya pasti ada ini kan Kak, apa namanya, survei lokasi gitu. Benar-benar. Gimana pengalaman Kakak saat survei lokasi? Kakak ikut serta nggak ada? Kalau dulu pas survei lokasi, saya pribadi nggak ikut ya, karena masih di Sumbawa, jadi nggak ikut karena ada kendala gitu. Tapi kalau ceritanya teman-teman, ini bagus nih lokasinya, orangnya pada welcome semua, jadi kita nggak bakal ada canggung sama sekali, karena sebaik itu staf desa sana, benar baik banget. Oh, berarti Kak Eka jadi bendahara ya? Gimana sih Kak rasanya jadi bendahara itu, ada kesulitan nggak menurut Kakak, manajemen uang gitu? Karena aku pertama kali nih ya jadi bendahara, jadi sangat sulit. Karena kan di situ kan dananya bukan dana kita pribadi aja kan, jadi semua tuh pada ngeluarin uang kan segini. Jadi pengeluaran yang setiap hari itu kita benar-benar catat sekecil apapun, dan tiap hari itu kita bakal harus laporan ke teman-teman semua. Jadi nggak ke ketua aja laporan, tapi ke semua orang. Jadi transparansi dari pengeluaran uang itu benar-benar kita harus jaga kan. Apalagi mengelola uang nih, apalagi mengelola uang untuk pengeluaran selama 45 hari itu, benar-benar kayak harus kita manage nih uang nih, cukup nggak sampai hari ini gitu. Jadi per hari itu kita kayak ngejatahin kelompok kita tuh buat beli makan nih 50 gitu, karena kan kita kan beli sayur atau segala macam kan. Jadi ya udah gitu, manage uangnya sangat sulit. Jadi buat yang nggak bisa manage uang nih, mending nggak usah deh jadi bendahara. Berarti masing-masing orang itu ngeluarin dana gitu kan? Iya. Terus Kak, lokasi tempat Kakak KKP itu daerah pariwisata atau apa? Terbilang daerah pariwisata sih, karena tahu kan gimana Lombok Utara itu banyak banget tempat wisatanya. Nah apalagi di desa tempat saya KKP itu terbilang, kalau dibilang desa pariwisata iya, enggak juga iya, karena tempat pariwisatanya tuh benar-benar kayak dalam banget. Kebetulan ada salah satu pariwisata yang benar-benar baru dibuka dari masyarakat sana, jadi baru dikenal gitu. Jadi kalau kita bilang tempat pariwisata sih iya, enggak juga iya gitu, balance lah. Terus program kerja di KKP Kakak itu seperti apa Kak? Program kami kemarin tuh kan sesuai dengan tema kampus kan, kewirausahaan kayak moderasi beragama gitu kan. Jadi di collab yang dua ini, jadi kita kan KKP itu partisipasi, jadi kita nggak diharuskan ngebawa ilmu baru gitu ke sana. Jadi bener-bener apa yang sudah ada di sana itu yang kita jalanin, kita nggak ngerubah sama sekali gitu. Tapi if you have good idea, apa salahnya buat ngeluarin kemampuan kita di sana. Jadi seperti itulah kehidupan sana gitu. 1 minggu berjalan KKP itu kegiatannya apa aja Kak? Kalau minggu awal kan minggu awal kebanyakan ininya sih, kayak kebanyakan pergi ke perkenalan gitulah, kayak pergi ke kantor desa, terus minta jadwal apa aja kan di kantor desa, terus kita bakal ngapain aja. Terus selain pergi ke kantor desa, kita pergi ke rumah kayak kadus setempat gitu kan. Selain itu kita diskusi nih pembagian divisi apa, terus kayak bagi piket gitu, ada piket posko, piket kantor desa, piket lapangan. Jadi selama seminggu itu kita menyesuaikan dengan yang itu gitu, kita pembagian itu. Jadi benar-benar belum ada kegiatan di minggu pertama kayak silaturahmi gitu aja sih. Terus gimana Kak respon masyarakat tentang adanya kegiatan KKP ini? Mereka menerima nggak gitu? Awalnya kita merasa kayak yang menerima kita tuh hanya staf desa aja, karena di sana itu cenderung masyarakatnya cuek kan di sana, karena dibilang kota lah kan. Jadi kayak masyarakat sana tuh kayak apa sih, ada apa sih gitu. Jadi kita harus bener-bener ekstra nih ngenalin kalau kita tuh lagi KKP gitu. Nah kebetulan waktu itu ada momen 17-an Agustus,
sama ultahnya Lombok Utara. Jadi, nah dari situ nih mereka kenal, oh ini anak KKP nih dari UIN, oh ternyata ada KKP ya kayak gitu. Karena itu dah kita ngerasa kayak yang nerima kita di sana itu cuma staf desa aja. Jadi masyarakat sana cuek, jadi kita kayak susah banget buat nyalin ini loh kita lagi di sini gitu. Jadi respon masyarakat baik banget setelah kita menjalani hari-hari, jadi kayak oh baik banget kok masyarakat sini, responnya juga baik. Bahkan pas kita pulang nangis loh mereka. Jadi saking kayak mereka yang awalnya canggung terus lama-lama kayak gini, ih kenapa kalian cepet banget pulang, katanya perasaan baru beberapa hari di sini katanya. Karena itu pendekatannya kita ke mereka tuh lama banget, jadi mereka ngerasa kalian bentar banget di sini katanya. Selain yang tadi kakak jelasin itu, partisipasi mahasiswa KKP itu di sana apa aja kak? Kalau di sana kan satu tema tadi kan kita ngembangin UMKM-nya di sana, jadi benar-benar prioritas utama kita tuh di UMKM-nya. Jadi di sana kan terkenal dengan hasil lautnya kan, jadi kita membudidayakan apa yang sudah ada di sana dan kita ikut ngebantu buat gimana pemasarannya, gimana sistem packaging biar konsumen tertarik gitu. Itu sih yang kita utamain di sana. Berarti mengembangkan UKM-nya ya? Iya, UMKM-nya. Terus kesulitan dan tantangannya itu kak ketika mengembangkan UKM itu apa aja? Kesulitannya pertama, seperti yang katakan tadi, kesulitannya berbau dengan masyarakatnya. Kemudian kedua, pemahaman kita dan mereka itu kan beda kan, apalagi maaf nih kita anak kuliahan kan, jadi otomatis kita dengan mereka yang orang tua lah bahasanya kan, jadi susah banget nyatuin pendapat, jadi kayak kita harus jelasin pelan-pelan, itu kesulitan yang sangat bagi kita. Jadi kemudian yang ketiga nih, ketika kita melakukan seminar, kita bakal adain ini susah banget ngumpul masyarakatnya karena waktu itu di sana tuh lagi musim panen gitu, jadi masyarakat di sana tuh nggak ada di rumah, benar-benar di rumahnya pas malam gitu, pas sudah sore baru mereka pulang ke rumah. Itu sih kesulitannya di sana. Tapi masih bisa di manajemen nggak? Masih bisa karena kita punya backingan dari staf desa nih, jadi kayak mereka adalah pancingannya buat mereka datang ke kita gitu. Kebetulan kita juga kemarin samaan sama anak UNRWA kan, jadi kegiatan anak UIN dihadir anak UNRWA, begitu pula sebaliknya. Jadi kita punya masa gara-gara adanya kerjasama dari yang dua ini gitu. Berarti satu lokasi gitu kak? Iya, satu lokasi sama anak UNRWA. Terus ada nggak ini kak kejadian atau hal yang tidak terduga gitu yang terjadi selama KKP kayak di luar ekspektasi kakak, mungkin hal kalau waktu itu ya ada sih kejadian nggak terduga ya, karena mungkin temanku bisa ngeliat kayak gitu kan. Terus waktu itu kan kita nih pergi ke rumahnya Pak Kepala Desa malam-malam nih kan, itu kayak temanku nih dia udah ngerasa nggak enak di situ. Aku nggak tahu dia punya kemampuan apa, dia bisa ngeliat kayak gitu, pulang-pulang langsung dia pingsan dan kesurupan gitu. Itu yang wah ini nggak boleh nih, kayak kaget banget. Itu yang nggak terduga sih. Terus yang nggak terduganya itu ada perselisihan di antara teman-teman gitu. Jadi untuk nyatuin lagi yang kedua kubu yang tengah ini itu susah banget. Jadi itu nggak terduga banget. Aku kira nggak bakal ada perselisihan kayak gitu. Jadi aman-aman aja gitu, karena kan kita sama-sama orang baru kan, jadi nggak mungkin ada perselisihan gitu. Ternyata ada. Itu sih yang nggak terduganya. Terus kan yang lagi viral itu kak KKN Desa Penari, kakak pernah nggak sih kebayang gitu, wah nanti KKP saya ini kayak masuk hutan gitu? Kakak ada nggak ngerasa takut atau nggak percaya gitu? Kalau dibilang takutnya ada, karena waktu itu kebetulan anak-anak angkatan yang KKP kemarin tuh poster KKP-nya tuh benar-benar dibuat kayak poster KKN Desa Penari yang serem banget kan, kayak ini kenapa anak-anak pada buat poster kayak gini nih, apa enggak kejadian nanti di sana kan. Nah waktu itu kan mikirnya, oh bakal di hutan nih dan Lombok Utara kayak gini kan. Tapi sebelum aku KKN sana kan aku survei dulu nih, kayak ini desanya gimana sih gini-gini kan, kita pilih sendiri kan waktu itu, jadi nggak dipilih dari kampus, kita sendiri yang milih. Jadi kalau ngebayangin bakal di hutan nggak ada sih, karena aku udah tahu gimana desa ini, jadi nggak ada pikiran kayak gitu. Tuh. Terus kalau kejadian lucu yang paling kakak kenang itu selama KKP ada nggak kak? Ada sih, ada. Karena kan jujur nih kita KKP tuh kebanyakan gabutnya, bener. Kita kebanyakan gabutnya, jadi kita tiap hari ya udah main kartu, main game. Jadi kita kayak main gamenya, tahu kan hukumannya gimana kan, saling
saling drag-dragin muka lah gitu kan. Terus kayak kebetulan waktu itu ada challenge salah satu di TikTok yang viral kan, jadi kita buat yang gitu. Bener-bener itu yang momen paling lucu sih, karena kita aib kita nih ketahuan pas di sana gitu, yang kita udah berusaha bangun personal branding tinggi nih, tapi pas sampai sana nggak ada. Bener-bener kayak aib kita terumbar, entah dia muka baru bangun, muka cemong jeleknya pas main game, itu lucu banget sih menurut aku. Kakak kan dari prodi PAI ya Kak ya. Terus kira-kira hal apa yang udah kakak berikan dalam proses KKP itu yang sesuai sama prodi kakak gitu? Sebenarnya nggak banyak sih, karena kan kita mengikuti buku panduan yang ada di UIN kan, jadi masing-masing jurusan itu ada semacam program indikasi yang diwajibkan gitu kan, jadi buat laporan mingguannya gitu. Jadi kalau sesuai jurusan saya, mengajar ngaji gitu sih, sama kayak ikut ada tablik-tablik gitu sih yang kita buat kalau yang menjurus ke jurusan saya. Terus kalau untuk teman-teman ya kita kan sering diskusi kan, jadi nasihatin ya gimana ini pendapat kayak tentang apa ya, tentang agama gitulah. Gak tahu kan, kalau makin tengah malam kok orang kita tuh makin kayak membahas agama itu makin tinggi gitu rasanya. Itu aja sih yang kontribusi yang aku berikan sebagai jurusan anak PAI gitu. TPQ-nya itu kakak dan teman-teman yang buat atau emang sudah ada di sana? Sudah ada di sana, karena di desa sana tuh kebetulan TPQ-nya ada 3 kalau nggak salah, jadi kita bagi-bagi tempatnya, nggak satu tempat gitu. Jadi itu dah tadi yang tak bilang, bagi apa namanya, bagi kelompok piket gitu. Terus Kak, sejauh ini benefit atau keuntungan apa sih yang kakak dapat dari KKP ini? Manfaatnya banyak banget ya. Aku sebagai anak streetwear nih kayak aku dapat experience yang banyak banget di KKP, itu benefit yang paling gede. Terus kemudian aku bisa kenal dengan orang-orang baru, bisa tahu kondisi lingkungan daerah itu seperti apa, bisa tahu apa sih yang dibutuhin desa itu gitu. Terus banyak mengenal orang-orang di sekitar sana yang ternyata sayang banget sama kita gitu. Terus benefitnya yang tidak pernah aku lakuin di sana, jadi aku bisa gitu, balik-balik KKN aku bisa, jadi manfaatnya gede banget sih itu sih. Oh iya Kak, namanya hidup nih kan Kak, pernah nggak dapat cibiran dari masyarakat gitu yang nggak enak didengar gitu, pernah nggak? Kalau cibiran dari masyarakat sih enggak, tapi orang-orang di media sosial. Iya, yang banyak menggunakan akun fake gitu buat nge-DM gitu. Itu yang sakit banget, padahal aku nggak ngapa-ngapain, tapi kok aku bisa nge-DM-nya ke Instagram tim kakak atau Instagram? Ada yang nge-DM ke akun Instagram kita sih, yang KKP ada, yang pribadi juga ada, karena mungkin nggak tahu ya, KKP aku asik banget nih, jadi mungkin nggak tahu orang mikirin gimana, ada iri gitu atau nggak tahu gitu dah. Ada, kalau dibilang itu ada. Terus gimana Kak respon kakak dan teman-teman ketika mendapatkan DM yang nggak enak gitu? Telepon kita ya udah, karena kita nggak gini ngapain diladenin gitu kan, ya udah life goes on aja gitu, jalanin aja tiap hari gimana penting kita, tujuan kita kesini baik buat ngabdi ke masyarakat, jadi kita nggak boleh aneh-aneh. Mungkin kalau mereka aneh-aneh mungkin karena kita baru kesini, jadi ya wajar lah mereka mikir kayak gitu. Tadi kan kakak sempat bilang nih bahwa satu lokasi dengan universitas lainnya atau Unram ya. gitu. Orang-orang dari Unram itu gimana Kak? Humble, terus enak diajak kerja sama, atau malah pernah ini debat atau apa gitu? Kalau dibilang beda pendapat? Nggak pernah sih. Tapi awal-awal nih kok cuek-cuek banget anak itu gitu kan. Kok cuek-cuek banget, kayak bahasanya kayak kita yang punya wilayah ini karena kita yang duluan gitu kan, kata mereka nih, kayak itu kita mikirnya kayak gitu kan. Tapi lama-lama setelah adanya beberapa kegiatan, jadi kita sering gabung, sering ikut sama-samaan gitu kan, jadi yang canggung yang dulunya yang kita mikir aneh-aneh tentang mereka itu nggak ada. Berarti salah banget itu, karena mereka sehambal itu begitu. Jadi kita juga sering diundang makan-makan ke tempat mereka, sering diundang main game, makan-makan, terus kayak buat video bareng bahkan, terus sering pergi ke tempat pariwisata bareng-bareng. Jadi asik banget ya anak-anak yang kita kira awalnya cuek, sombong gitu, ternyata enggak. Terus selama proses KKP sampai selesai itu program kerja kakak itu berjalan dengan lancar?
Alhamdulillahnya lancar, nggak yang gagal gitu, nggak, tapi lancar. Tapi sedihnya pas kita ngejalanin program itu, kita apa namanya, dari segi dana kan sama ngumpulin masa itu yang susah banget. Tapi kalau dibilang lancar, lancar sih kayaknya, karena setidaknya kita udah ngasih hal ini ke mereka, jadi entah mereka ngelanjutin after kita di sana atau enggak itu terserah mereka, karena kan itu yang menjadi hak mereka. Tapi kan kita akrab banget nih sama kepala desa di sana, jadi kita tetap nanyain perkembangan itu gimana, karena kita masih satu grup kan, jadi kita tahu masih gimana orang-orang sana, jadi apa yang udah kita kembangin tuh masih kok mereka jalanin gitu. Terus keluh kesah kakak sama KKP? Keluh kesahnya banyak banget sih. Pertama, keluh kesahnya bosan. Karena kalau KKP itu banyakan bosennya, tau nggak? Kalau minggu pertama itu biasa aja, excitednya masih. Tapi kalau dibilang excited banget enggak. Terus pas pertengahan nih, kayak aduh aku pengen cepat pulang, udah bosen di sini gitu. Itu bosen paling itu poin utamanya. Tapi pas minggu terakhir sih nggak mau pulang karena udah nyaman kan jadinya gitu deh. Terus selain bosen, malas-malasan, karena kan kita kayak masih ada dia nih, ngapain kita gitu kan, jadi kayak saling andelin nih padahal sama-sama malas. Itu sih, itu aja sih yang dua itu. Terus pas kakak bosan gitu, solusinya kakak ngapain? Pas bosen tidur terus, kayak kalau nggak tidur ya ajak temen ngobrol. Kalau mereka udah sama-sama udah tidur atau enggak gitu kan, ya palingan lihat HP, ngedrakor udah. Udah itu aja. Berarti masih sempet-sempetnya ngedrakor? Sempet dong, karena banyak banget waktu luang tuh, karena kan apalagi kan anak-anak yang piket posko kan, palingan bersih-bersih posko, masak, udah nggak ada kerjaan lagi, udah gitu aja. Dia banyakkan gabutnya. Kegiatannya dari jam berapa sampai jam berapa kak? Tentunya dari setelah sholat subuh ya kan, kita sholat samaan nih, kami sholat. Terus yang piket posko silahkan masak buat yang mau pergi piket kantor desa gitu kan, jadi bersih-bersih, udah gitu aja. Startnya benar-benar dari pagi. Tapi kalau menyesuaikan jam berapa pulang tergantung di desa itu kapan dia nyuruh kita pulang, tergantung jam kantor desanya pulang. Kakak ada nggak ini kerja sama tim gitu dari UIN sama UNDRAM kayak, atau buat program baru gitu, karena tiba-tiba kan ketemu di satu lokasi ya, gitu? Ada kan, waktu itu ada HUT Lombok Utara nih, jadi kita yang dari kalangan mahasiswa diminta sama kepala desa buat nyusun apa sih yang bakal kita pawein gitu kan. Tapi staf desa kan ngasih tema nih, jadi kita benar-benar nyari bahannya. Pokoknya kita sama anak UNRWA itu benar-benar kerjasama di situ. Itu sih program gede kita waktu itu pas HUT Lombok Utara. Jadi kita benar-benar disatuin di event yang itu. Nah dari situ dah kita saling memahami satu sama lain sama anak-anak UNRWA. Itu aja kegiatannya. Oh ya kak, mungkin ada pesan dan kesan atau motivasi buat teman-teman yang semester bawah yang bakalan melakukan KKP gitu? Kesan dulu ya. Iya. Kalau kesan pribadi nih, aku happy banget sih bisa KKN selama 45 hari dan senang banget bisa kenal masyarakat sana, dan senang banget karena mereka tuh sesayang itu sama aku gitu. Jadi aku kira nggak bakal diterima, tapi diterima dengan baik sama mereka. Terus pesan buat yang bakal KKP selanjutnya sih, buat kalian semangat ya, semoga lebih produktif lagi dibandingkan dengan kita gitu. Jadi kurangin malas-malasannya, karena aku tahu di tempat KKP itu banyak banget gabutnya, banyak banget kebosanannya. Jadi semoga kalian bisa menghadapi rasa malas kalian dengan hal yang lebih produktif itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa tata keramaian dijaga kalau di desa orang, karena itu yang poin utama kita kalau kita pergi ke satu tempat. Karena kalau kita ingin diterima dengan baik di sana, kita juga harus lebih baik dong dari tempat ini gitu. Terus apa aja yang harus dipersiapkan kak sebelum KKP itu? Pertama mental ya. Mental. Itu mental. Terus kedua kesehatan fisik gitu. Kemudian ketiga ide-ide yang bakal kalian kembangin di sana, itu sih yang paling penting, yang tiga ide. Oke, mungkin itu aja dulu kak ya. Tapi nih kak, sebelum kita tutup boleh nggak main Q&A? Waduh, deg-degan nih. boleh. Jadi di sini ada 4 tema, ada kehidupan, masa lalu, hubungan, dan diri sendiri. Kita random aja ya kak ya? Oke, random banget. Mulai dari masa lalu dulu nih. Menurut kamu pengalaman buruk di masa lalu itu lebih baik dilupain atau diingat agar bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang? Menurut aku diingat sih, supaya
supaya kayak itu dijadiin sebagai pelajaran dan kita harus lebih bersyukur dengan kehidupan kita yang sekarang gitu. Itu sih buat aku. Jadi tapi ini jangan terlalu larut dalam mengingat ini karena itu bakalan ngebuat kita sakit gitu. Nggak enak banget pokoknya kalau mengingat masa lalu itu, mending nggak usah deh. Berarti cukup dikenang jangan diulang. Iya, cukup dikenang jangan diulang. Nggak usah membaca buku 2 kali karena endingnya bakal sama. Oke, lanjut. Kehidupan. Adakah seseorang yang merubah hidup kamu tanpa orang tersebut sadari? Ada dong. Ini maksudnya public figure atau orang sekitarku? Kalau public figure ada, karena ada pokoknya public figure itu yang membuat aku kayak aku tuh bisa loh sampai di titik ini karena dia itu public figure ini, tapi bukan orang sekitar. Tapi aku termotivasi dari public figure ini karena dia tuh se-soft itu sama orang, kayak pinter banget gitu. Tapi kalau orang sekitar ya tentu orang tua aku lah, itu yang ngebuat aku berubah meskipun mereka nggak sadar kan, tapi secara nggak langsung aku ngambil pelajaran dari gimana cara mereka ngedidik aku gitu. Oke, kita ke hubungan. Apa sih hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia dalam sebuah hubungan? Beratnya aku nggak punya hubungan lagi. Ini hubungan apa aja Kak? Misalnya hubungan keluarga, nggak harus sama pasangan ya? Kalau hal kecil, aku anaknya kan senang banget diperhatiin kan, kayak dipegang kepala gini sama orang tua, itu kayak itu udah ngerasa bahagia banget tuh bagi aku, meskipun nggak dari materi atau segala macam, tapi aku diperhatiin dan kayak misalkan mereka perhatiin aku nih kayak kamu tuh nggak boleh gini-gini, kakak tuh harus gini-gini kan gitu. Itu aku ngerasa mereka tuh sayang banget dong sama aku sampai aku diperhatiin. Pokoknya dari hal kecil itu gitu, sama act of service aku seneng gitu. Tuh. Jadi kakak deket banget sama orang tua, misalnya hal apapun yang kakak lakuin, kakak curhat ke orang tua gitu, minta pendapat dari orang tua. Iya, tapi sometimes sih minta pendapat, tapi kadang-kadang kalau aku bisa ngelewatin ini sendiri aku nggak minta pendapat, kayak tunggu hasilnya aja dah kayak gitu. Ke diri sendiri, menurut kamu udah kenal atau ngerti belum sih sama diri kamu sendiri? Atau ada orang yang lebih kenal kamu daripada diri kamu sendiri? Menurutku, aku belum terlalu kenal sih sama diri sendiri karena aku mau dia. Jadi kadang, aku tuh gini, aku tuh gini gitu. Jadi aku tuh kadang nggak paham sama diri sendiri gitu. Tapi kalau dibilang ada yang lebih kenal aku, ada. Teman aku tuh kenal banget sama aku. Mungkin aku nih udah kebagi dua ke dia gitu, jadi dia tuh benar-benar tahu aku di hal kecilku, pokoknya kekuranganku, kelebihanku, semuanya dia tahu. Benar-benar kayak kok bisa ya dia tahu itu tentang aku gitu, jadi dia lebih tahu aku dibandingku diriku sendiri. Berarti sejauh ini kakak masih labil gitu ya? Labil banget, belum yang benar-benar paham diri sendiri itu gimana, karena kemudian karena aku kadang aku tuh gini, ternyata yang aku kira aku tuh gini ternyata enggak gitu, jadi aku belum terlalu tahu jati diriku tuh gimana. Berarti teman kakak nih, sahabat kakak bisa dibilang salah satu support system di hidup kakak gitu ya? Bener banget. Karena aku nggak bisa kemana-mana sendiri. Aku harus ada teman. Kalau sendiri tuh nggak bisa, nggak berani. Tuh. Jadi dia lebih tahu aku dibandingkan diriku sendiri, temanku. Terus kakak ngerasa nggak bergantung ke dia gitu? Ngerasa banget. Padahal kan kata orang, kamu tuh nggak boleh bergantung ke orang lain, nggak boleh ngelimpahin kebahagiaanku ke orang lain. Tapi aku nggak bisa karena aku juga kan makhluk sosial gitu, jadi aku harus bergantung ke orang gitu. Dan benar, aku tuh bergantung banget sama temanku, mungkin karena udah lingkungan di rumah ya, karena aku bergantung banget sama orang tua aku gitu, apa-apa ke mereka, jadi kebawa sampai sini gitu. Gitu Kak, ya. Kalau gitu mungkin itu aja dulu sih Kak pertanyaan dari kita. Jadi teman-teman, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Eka. Sebelumnya makasih banget loh Kak Eka udah berkenan jadi narasumber kita. Semoga bisa memotivasi buat teman-teman di luar sana ya. Saya sampai jumpa di episode selanjutnya, Ruang Tunggu. Kalau ada saran kalian boleh komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!